6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebenarnya keenam aspek ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah padu. Hanya saja kita yang masih kurang mengenal. Ada 15 bidang yang sementara berproses, namun belum bisa kita lanjutkan karena masih ada kegiatan KKPR. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau dorong literasi 6 dimensi lewat penguatan kapasitas guru dan implementasi di kelas. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menunggu terbitnya dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk melanjutkan proses sertifikat 15 tanah milik pemerintah Kota Bau-Bau. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 23 Oktober 2025. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau dorong literasi 6 dimensi lewat penguatan kapasitas guru dan implementasi di kelas. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sebenarnya keenam aspek ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah padu. Hanya saja kita yang masih kurang mengenal. Oh, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau terus berkolaborasi mendorong penguatan literasi bagi masyarakat, khususnya para pelajar sebagai generasi emas bangsa. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dikbud Bau-Bau Umi Kalsum menjelaskan, literasi tidak hanya mencakup baca tulis semata, namun berbasis 6 dimensi, yakni baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, serta sosial budaya. Kesemuanya bukan hanya sebagai materi pengetahuan, tetapi sebagai praktek keseharian di satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa ragam aktivitas yang selama ini dilakukan sebenarnya sudah merepresentasikan literasi, hanya belum disadari sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran itu. sebenarnya keenam aspek ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah padu. Hanya saja kita yang masih kurang mengenal. Oh, ternyata ketika anak-anak dibiasakan menabung di sekolahnya, dia sudah diajari literasi finansial. Ketika anak-anak diajak berkunjung puncak tema ke Keraton Buton, itu sudah literasi sosial budaya. Ketika anak-anak sudah diajar bagaimana mencampur warna, itu sudah masuk literasi sains. Untuk memperkuat kapasitas guru, di tahun ini Dikbud Bau-Bau telah lebih dulu menggelar BIMTEK Literasi sebelum provinsi melakukannya. Tahun ini juga digagas pelatihan mendongeng dan read aloud dengan menghadirkan narasumber nasional. Kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan sejenis diyakini memperkaya kompetensi pendidik. Bulan kemarin, Dinas Perpustakaan juga lagi ada kegiatan read aloud dan mendongeng juga. Saya yakin teman-teman guru-guru saya yang ada yang ikut kegiatan Dinas Pendidikan ataupun kegiatan Dinas Perpustakaan tentu akan semakin terkayakan. Harapannya tentu tidak sampai di teman-teman saja ilmunya. Aplikasinya, implementasinya itu harus sampai ke tingkatan anak-anak kita. Kita di rumah ataupun anak-anak kita di sekolah, karena kedua-duanya itu tetap tanggung jawab kita. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Tegar Aryu Saputra menyebutkan, untuk meningkatkan tingkat literasi, pihaknya memiliki salah satu program yang disebut Lentera, yakni menggiatkan aksi tula-tula atau bercerita yang menyasar anak-anak usia 0-8 tahun melalui para guru TK dan PAUD se-Kota Bau-Bau. Meningkatkan skill dari guru-guru untuk bercerita read aloud atau bercerita nyaring kepada anak-anak, sehingga itu anak-anak dapat terketuk pemikiran bahwa oke, ternyata literasi membaca ataupun bercerita ini menyenangkan. Tegar menegaskan dengan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait, maka menyiapkan generasi emas 2045 akan lebih mudah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama dengan Rumah Sakit Kapal
Dr. Lee Darmawan II dan Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share secara resmi membuka pelayanan medis gratis bagi masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan kemanusiaan ini telah dimulai sejak hari Selasa 21 hingga 23 Oktober 2025 dipusatkan di Pelabuhan Bandar Batauga. Jenis pelayanan yang disiapkan untuk masyarakat mencakup poli bedah umum, poli gigi, serta pemeriksaan laboratorium dasar. Pelayanan ini melibatkan gabungan tenaga medis dari RSK, Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas setempat. PJ Sekretaris Daerah Buton Selatan Laude Harwanto menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah wujud nyata kehadiran negara dan mitra filantropi bagi warga yang kurang mampu. Harwanto mengakui masih banyak warga Buton Selatan yang belum memiliki perlindungan BPJS Kesehatan, sehingga kemitraan ini memastikan mereka tetap mendapatkan hak sehat tanpa dipungut biaya. Sementara itu, Koordinator Penanggung Jawab Kapal RSA, Dr. Marcelina Mike, menjelaskan bahwa Buton Selatan adalah titik terakhir dari rangkaian pelayanan gratis RSK di Sulawesi Tenggara setelah sebelumnya berada di Kabupaten Wakatobi dan Muna Barat. Ia menegaskan program ini dijalankan sebagai bagian dari misi non-profit Yayasan Dokter Peduli. Meskipun dokter spesialis kandungan mendadak berhalangan hadir, Dr. Marcelina Mike berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat Buton Selatan. Terkait dengan tindak lanjut pelayanan, Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, Dedi Hasriadi, memastikan pihaknya akan memberikan dukungan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi pasien yang telah ditangani oleh RSK Dr. Lee Darmawan II, terutama pasien bedah. Dinkes Busel juga telah menyiagakan ambulan di lokasi serta layanan lanjutan di Puskesmas RSUD. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi pada hari pertama pembukaan. Pendaftaran sudah mencapai lebih dari 400 orang. Pelayanan kesehatan di RSK Dr. Lee Darmawan berlangsung setiap hari sejak pukul 10 pagi hingga jam 5 sore. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menunggu terbitnya dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk melanjutkan proses sertifikat 15 tanah milik pemerintah Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ada 15 bidang yang sementara berproses, namun belum bisa kita lanjutkan karena masih ada kegiatan KKPR-nya. Sebanyak 15 bidang tanah milik pemerintah kota Pemkot Bau-Bau yang diajukan untuk proses sertifikat pada tahun 2025 ini belum dapat dilanjutkan. Proses administrasi di kantor pertanahan Kantah Bau-Bau masih menunggu terbitnya dokumen penting dari Pemkot Bau-Bau, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Bau-Bau, Sultra Wirawan, mengatakan KKPR merupakan persyaratan krusial yang berfungsi sebagai jaminan bahwa rencana pemanfaatan tanah tersebut sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku di Bau-Bau. Artinya sebelum tanah diberikan hak atau disertifikatkan, perlu dipastikan peruntukan lahannya memang memungkinkan untuk kegiatan yang dimaksud seperti perumahan, pertanian, perdagangan, industri, dan lainnya. Ada 15 bidang yang sementara berproses, namun belum bisa kita lanjutkan karena masih ada kegiatan KKPR-nya. KKPR itu berfungsi untuk menjamin bahwa kegiatan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. Artinya sebelum tanah diberikan hak atau disertifikatkan perlu dipastikan bahwa peruntukan ruangnya memungkinkan untuk kegiatan tersebut, misalnya pemukiman, pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya. Dari total 15 bidang tanah milik Pemkot yang diusulkan disertifikatkan tersebar di wilayah Kota Bau-Bau dan sebagian sudah berdiri bangunan gedung pemerintah, sementara sisanya masih berupa tanah kosong. Terkait target penyelesaian sertifikat di sisa waktu hingga Desember 2025, Kantah Bau-Bau sepenuhnya bergantung pada kecepatan penerbitan dokumen dari Pemkot Bau-Bau. Keterlambatan penerbitan KKPR dari pihak Pemkot Bau-Bau berpotensi menunda pengamanan aset. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Berita terakhir, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan anak-anak usia sekolah, Dinas Kesehatan Kota Bau Bau melalui Puskesmas Katobengke melaksanakan kegiatan pemberian obat pencegahan massal atau yang disingkat POPM kecacingan. Kegiatan ini dilangsungkan di SD Negeri 1 Katobengke pada hari Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan POPM kecacingan ini merupakan bagian dari program nasional untuk menekan angka kejadian penyakit kecacingan yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Kota Bau Bau, Yuslina, penyakit kecacingan dapat berdampak serius terhadap kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas anak-anak. Selain pemberian obat cacing secara gratis, tim kesehatan dari Puskesmas Katobengke juga memberikan edukasi penting mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada para siswa. Edukasi ini mencakup pentingnya mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan kuku dan menghindari kebiasaan jajan sembarangan. Yuslina menambahkan edukasi PHBS ini sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak, mengingat anak-anak adalah kelompok paling rentan terkena kecacingan karena kebiasaan hidup bersih belum terbentuk sepenuhnya. Kegiatan POPM kecacingan di SD 1 Katobengke ini berjalan lancar dengan kolaborasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinkes Kota Bau Bau, dan Puskesmas Katobengke. Diharapkan langkah preventif dapat mewujudkan anak-anak Kota Bau Bau lebih sehat, aktif, dan produktif. Demikian Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau Bau dorong literasi 6 dimensi lewat penguatan kapasitas guru dan implementasi di kelas. Kantor Pertanahan Kota Bau Bau menunggu terbitnya dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk melanjutkan proses sertifikat 15 tanah milik pemerintah Kota Bau Bau. Demikian Warta Kapten pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapten pagi ini. Dapatkan juga informasi kami lainnya dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Karlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.